haji jangan kau jadikan sholat sebagai bahan ejekan, bahan tertawaan, bukan untuk dilecehkan, dihinakan, biadab, kurang ajar. Tak boleh dibiarkan. Ini penistaan, saudara-saudara. Kalau dibiarkan besok-besok bakal semakin banyak orang-orang yang akan menistakan Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus yang baru saja menyampaikan nasihatnya adik saya Al-Habib Zain bin Smith, yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul hajat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan dunia akhirat, Allah berikan kasih sayang dunia akhirat, Allah berikan pengampunan dunia akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rumah tangganya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangganya Nabi Muhammad, rumah tangga yang hidup dengan cahaya Al-Quran, rumah tangga yang hidup dengan cahaya imannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu yang muda kebasahan, beserta seluruh hadirin hadirat yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat. Di dalam hadis dijelaskan bahwasanya penciptaan kita fi batni ummih, di dalam perut ibu kita, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari itu berupa air mani, 40 hari berupa air mani. Ini penciptaan manusia. Arba'ina yauman nutfatan summa yakun alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah itu 40 hari berupa air mani, 40 hari lagi dia menjadi segumpal darah. Jadi 40 hari air mani, 40 hari segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Jadi dia jadi segumpal darah 40 hari juga. Air mani 40 hari, dari air mani jadi segumpal darah 40 hari. Terus setelah itu dia menjadi segumpal daging 40 hari juga. Berarti berapa hari? 120 hari berapa bulan? Hah? 4 bulan. Makanya biasanya kan ada acara 4 bulanan kan? Iya kan? Biasa ada nggak acara 4 bulanan? Nah, acara 4 bulanan itu karena pada 4 bulan disitulah ditiupkan ruh. Nah, kita di sini acara 7 bulanan karena sebentar lagi akan melahirkan. Sahibul bait duduk, Sahibul bait ngundang kita duduk di sini tujuannya untuk apa? Walimatul hamil tujuan untuk apa? Kalau bukan untuk mendoakan anak yang ada di dalam perut agar anak tersebut kelak lahir menjadi anak yang soleh jika kalau laki-laki dan menjadi anak yang soleh jika kalau perempuan. Nah, saudara-saudara, acara-acara seperti ini, adat istiadat seperti inilah yang sudah tidak ada di kalangan kita, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Banyak yang sudah hilang adat-adat kayak begini, cuma ada di kampung kayak begini di kampung-kampung, cuma begini ada adat-adat seperti ini. Udah jarang ada adat seperti ini. Oleh karenanya tetap adat-adat seperti ini, ibu-ibu duduk-duduk semuanya mendengarkan nasihat dari para ulama, dari orang soleh, sehingga kalian semuanya pada hari ini, kalian yang basah, ibu-ibu yang basah, kelak di akhirat
akan basah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib Zain menjelaskan bahwasanya kita bukan ulama, kita bukan orang soleh, tapi dengan sebab cinta ulama, cinta orang soleh, bisa jadi kita jadi orang soleh. Tadi beliau sudah sebutkan semua nama imam-imam. Ada satu imam namanya Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali, bapak beliau bukan ulama, kakek beliau bukan ulama. Tapi siapa yang tidak kenal Imam Ghazali? Kitab Ihya Ulumuddinnya, Minhajul Abidinnya, Miyarul Ilmnya, Al-Wajiznya, Al-Wasitnya, Mukasyafatul Gulubnya, dan kitab-kitab yang lainnya. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Ghazali? Nah, beliau-beliau para ulama, kebanyakan bapaknya itu bukan ulama. Oleh karenanya kita yang bukan ulama cintai para ulama. Kita yang bukan orang soleh cintai orang soleh. Walaupun kita ini ahli maksiat. Saya tanya ibu-ibu, kita tiap hari maksiat ya? Tiap hari maksiat. Nah, tiap hari kita maksiat, tiap hari Allah kasih kita rezeki gak? Allah kasih rezeki, Allah kasih nafas. Padahal kita tiap hari maksiat. Andaikan saya jadi pembantu di ibu, ya, saya jadi pembantu di ibu, saya jadi pembantu, terus saya bangkang, tetap diterima atau dibuang? Ibu. Oleh karenanya duduknya kita di sini bukan hanya sekedar duduk, akan tetapi mendoakan. Jangan cuma duduk aja, tapi mendoakan anak dalam kandungan agar lahir anak tersebut di kampung ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bermanfaat, anak yang bisa membawa manfaat bagi kampung, anak yang bisa membawa kebaikan bagi kampung, membawa kemakmuran, membawa kejayaan bagi kampung. Ibu-ibu duduk bersolawat basah-basahan, duduk bersolawat basah-basahan. Tadi sudah dijelasin hadis oleh Habib Zain, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wasallam. Di kuburnya Rasulullah ada satu malaikat yang setiap ada orang sholawat pasti itu malaikat ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan, disebut namanya, fulan bin fulan, fulanah bin fulan bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Sampaikan kepadanya, bawa sholawatnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibawa sholawatnya menghadap Allah, malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulana bin fulan, disebut, kau punya nama satu persatu. Mereka bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Sampaikan kepada mereka yang bersolawat kepada kekasihku, sampaikan kabar baik bahwasanya dari setiap satu huruf dari sholawat yang mereka baca akan aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah. Tiap wajah memiliki 360 mulut. Dan tiap mulut akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang-orang yang bersolawat tersebut. Kalian dari dulu bersolawat gak? Bersolawat gak? Bersolawat gak? Maka para malaikat yang tidak tampak, malaikat yang tidak terlihat oleh mata-mata kita, mereka semua memintakan ampun kepada kita yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, khususnya ibu-ibu adalah madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama. Ibu-ibu, madrasah pertama, sekolah pertama. Ingat, sekolah pertama.
Madrasatul ula, madrasah pertama, sekolah pertama, guru pertama kali bagi anak, guru pertama kali, madrasah pertama kali, sekolah pertama kali, pesantren pertama kali, kiai pertama kali bagi putra putrinya itu adalah ibunya. Apa? Saya tanya ibu-ibu, waktu bapak kita suami dengan istri, waktunya sama anak lebih banyak mana? Lebih banyak. Tapi baik buruknya ibu itu tergantung suami. Jadi ibu tenang. Jadi baik buruknya anak tergantung ibu. Maka didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang ngarang Maulid Simdul Duror, umur 10 tahun berjumpa dengan Nabi Muhammad langsung. Bukan mimpi, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa beliau mendapatkan kedudukan itu? Tidak terlepas daripada pendidikan ibunya, yaitu Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Ibunya bilang apa? Ali, saya nggak bakal ridho kalau kamu belum berjumpa dengan kakekmu Muhammad SAW. Nggak boleh lewat mimpi, harus berjumpa langsung, ya botan, secara sadar, secara terjaga. Lihat bagaimana wanita-wanita itu, bagaimana mereka mendidik putra-putrinya. Bahkan sampai Al-Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali, satu waktu ditanya, beliau gak bisa jawab. Orang-orang bilang, ya Imam, engkau ini ulama besar, engkau imam besar, masa kau gak bisa jawab itu pertanyaan? Apa kata beliau? Oh, mungkin saya tidak bisa menjawab karena masih ada air susu yang tertinggal. Apa maksudnya? Dulu ketika aku masih bayi, tidak sengaja aku menangis, kemudian ada seorang budak yang menyusuiku. Ketika ibuku tahu, ibuku langsung mengambilku, ayahku memasukkan tangannya untuk mengeluarkan air susu subhat budak perempuan tersebut. Mungkin masih ada air susu yang tertinggal, karena air susu ini subhat. Ini subhat, apalagi yang haram. Karena masih ada yang subhat tertinggal di tenggorokanku, mungkin karena ini aku tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Coba Bapak Ibu lihat. Jadi mulai dari dalam mulai dari dalam perut sampai ini, sampai segitunya menjaga anak-anaknya. Makanya kewajiban kita sebagai bapak, jikalau kewajiban kita cuma ngasih makan anak, ngasih makan istri, cuma ngasih makan jasadnya doang, apa bedanya dengan binatang? Kita sebagai suami apa bedanya? Kalau cuma ngasih makan jasad doang, kalau cuma ngasih duit, masak sono, di situ makan, begitu terus. Ada yang lebih wajib daripada memberi makanan jasad, makanan luar. Apa itu? Makanan dalam. Apa itu? Makanan hati, makanan jiwa, makanan ruh, ilmu. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai orang tua, telah berapa lama kita menjadi sebab anak-anak kita jauh dari ilmunya Allah, jauh dari ilmunya Rasulullah? Jawab, Bapak Ibu, jawaban jujur, pagi, siang, sore, malam. Putra putri kita, mereka lebih banyak pegang Quran, anak-anak kalian, atau pegang HP? Jawab yang keras. Pegang Quran, pegang HP. Pegang Quran, pegang HP. Kita lebih banyak pegang Quran, pegang HP. Pegang Quran, pegang HP. Bukan berarti nggak boleh main HP. Silahkan kalian main HP. Tapi perhatikan anak-anak kalian. Perhatikan pendidikan anak-anak kalian.
Ibu-ibu pulang dari sini coba tanya anak-anaknya tentang sejarah Nabi Muhammad. Tahu nggak nama kakeknya Nabi, neneknya Nabi, bagaimana hijrahnya Nabi? Kalau anak-anaknya ibu nggak tahu, maka ibu-ibu dan bapak-bapak telah gagal sebagai orang tua mendidik putra-putrinya untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan Nabi Muhammad. Maka dari kecil kita didik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tadi sudah dijelasin sama Habib Zain. Ya dunia ukhdumi man khadamani. Kata Allah, wahai dunia, hei dunia, hei harta, hei pangkat, hei jabatan, hei tahta, hei kekuasaan, hei harta, hei dunia, ukhdumi man khadamani, layanilah orang-orang yang melayaniku. Hei dunia, kejar orang-orang yang mengejarku. Hei dunia, cari orang-orang yang mencariku. Ibu-ibu cari Allah, harta dunia bakal nyari ibu-ibu. Nyari Allah di mana? Dalam ibadah. Mengejar Allah di mana? Dalam ibadah. Ini kita enggak. Kita tinggalkan urusan-urusan yang akan hancur, kita tinggalkan urusan-urusan yang akan binasa. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan akhirat. Kita tinggalkan sholat. Nah, berbicara ngomong tentang sholat. Kemarin ada Kobika, si siapa namanya itu? Panji. Ngomongin tentang udah berkali-kali saya bilang, orang goblok, orang tolol, orang bodoh, jangan ngomongin agama. Begini jadinya, orang bodoh, orang tolol, orang ngurusin dunia, malah ngaitin. Kalau mau komedi aja, nggak usah kau masukkan sholat, nggak usah kau bercandain masalah sholat bukan untuk bahan candaan, sholat bukan untuk bahan mainan. Sholat itu perintah yang mulia dari Allah, perintah yang agung dari Allah. Itu untuk dimuliakan, untuk diagungkan, bukan untuk dilecehkan, dihinakan, biadab, kurang ajar. Tak boleh dibiarkan. Ini penistaan, saudara-saudara. Kalau dibiarkan besok-besok bakal semakin banyak orang-orang yang akan menistakan Islam. Orang-orang yang tidak berpakaian pengetahuan. Sholat dijadikan bahan mainan. Sholat dijadikan bahan mainan di dalam stand up komedi itu. Kalian kalau mau komedi aja, betul. Kalau mau ngelawak aja, mau ngelucu aja. Tapi jangan senggol-senggol agama. Jangan bawa agama. Jangan kau jadikan sholat, hei Panji, jangan kau jadikan sholat sebagai bahan ejekan, bahan tertawaan. Tidak boleh. Ini penistaan. Tidak boleh dibiarkan. Baru satu orang Panji, saya presiden aja saya lawan, apalagi ini satu orang. Saudara-saudara, waktu zaman Jokowi, kalian tahu yang saya dibawa ke Nusa Kambangan gara-gara apa? Tahu nggak? Gara-gara apa? Ya gara-gara belain ibu-ibu. Kan saya baru keluar penjara 1 hari, saya ceramah. Saya bilang, hei Jokowi,
Kenapa rakyat kau kurung dalam rumah tapi tidak kau beri jaminan hidup mereka? Jokowi, Presiden, dulu saya bilang, mengapa banyak anak-anak muda pengangguran, sedangkan tenaga kerja terus kau kirim dari asing, terus kau kirim dari Cina, lagi masa-masa corona. Terus saya bilang, perusahaan-perusahaan asing tetap buka, perusahaan-perusahaan besar tetap buka, warung-warung kecil milik pribumi dipaksa tutup. Warung Batak, warung Madura, warung ini, warung Betawi tetap. Nah, saya tanya, itu katanya itu, saya katanya itu ceramahnya provokasi. Saya tanya, itu provokasi? Provokasi? Atau saya membela? Pembelaan? Jawab, provokasi, pembelaan. Apa itu? Jawab yang keras. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang susah, rakyat miskin, rakyat kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang mendapatkan janji palsu. Itu yang saya bela, dan saya tidak akan berhenti membela rakyat sampai titik darah penghabisan. Saya tidak akan berhenti sampai mati dan tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ibu-ibu. Dari dulu walaupun saya diborgol di tangan, diborgol di perut, diborgol di kaki, berkali-kali di penjara, saya tidak akan pernah kapok untuk menyampaikan kebenaran. Saya tidak akan pernah kapok untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, untuk melawan segala macam bentuk kezaliman, bentuk kemungkaran dari manapun datang. Dari Presiden Prabowo sekalipun nggak ada urusan, nggak ada urusan. Kalau kezalimannya, kemungkarannya datang dari Prabowo, ya kita lawan, betul, betul. Dari manapun datangnya kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman, kemungkaran, wajib kita lawan. Dari manapun datangnya, siapapun, sekalipun dari orang dekat juga. Makanya orang yang adil adalah orang yang dia akan membenarkan dia orang yang adil itu, kalau dia punya teman, temannya salah, dia bakal bilang salah. Dia punya orang yang tidak sepaham sama dia, tidak sejalan sama dia, tapi yang dilakuin sama orang benar, dia bakal bilang benar walaupun musuhnya dia. Paham? Itu orang Tapi banyak sekarang orang pintar bicara, tetapi mereka menutup mata. Kita doakan mudah-mudahan para pejabat-pejabat ini jadi pejabat yang baik. Itu pejabat-pejabat yang baik, yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah, sehingga mereka bisa melayani rakyat, bisa melayani masyarakat. Dan terakhir kita doakan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera, saudara-saudara, ibu-ibu sering dengar hadis, baca ini hadis, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minha udhun tada'a sa'idil jasad bisahari wal humma. Perumpamaan mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang terlukai, maka seluruh jasad akan merasakan demam.
Ibu-ibu cantengan. Emang jempolnya doang sakit? Hah? Jawab. Ibu-ibu cantengan. Jempolnya doang atau sampai kepala? Sakit gigi. Giginya doang yang sakit. Hah? Atau sampai kepala? Oh, sampai kepala sakit. Kalau udah sakit. Ya. Oleh karena apa tadi Bu? Apa saudara-saudara kita yang ada di Aceh, kita artikan hadis tadi barusan. Ya, kita artikan hadis tadi. Ayo ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian jasad yang tersakiti, maka seluruhnya akan merasakan panas. Derita Aceh dan Sumatera itu juga derita ki. Air mata mereka air mata ki. Duka mereka duka ki. Kesedihan mereka kesedihan ki. Wajib kita merasakan penderitaan mereka. Kalau enggak, kita enggak termasuk orang yang sempurna imannya. Bukan orang mukmin. Enggak ada orang mukmin ngelihat saudaranya susah terus dibiarkan begitu aja, enggak ada. Enggak ada orang mukmin ngelihat tetangganya enggak makan dibiarin. Makanya bapak-bapak ibu perhatikan di masyarakatmu, di kampungmu, kalau ada anak-anak yatim, ada janda, fakir miskin, perhatikan mereka. Mereka itu golongan-golongan yang dicintai Nabi Muhammad. Maka siapa-siapa orang yang memperhatikan mereka, maka nanti akan diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Janda-janda, anak-anak yatim di kampungmu, ada orang tetangga enggak. Saudara-saudara, ibu-ibu tahu kenapa Allah pisahkan Nabi Allah Yusuf dengan Nabi Allah Yakub? Dijelaskan, Allah berkata kepada Nabi Yakub, wahai Yakub, ketahuilah, apakah engkau ingat ketika engkau sedang memanggang kambing, kemudian baunya tercium oleh tetanggamu namun kau tidak memberinya? Karena itulah aku pisahkan engkau dengan Yusuf anakmu. Makanya perhatikan tentang tetangga. Dan kita doakan Allah insyaallah sahibul bait, sahibul hajat, Allah kabulkan seluruh hajat-hajatnya insyaallah. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan acara ini selesai sebelum acara, kecuali menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Rumah tangganya, rumah ini insya Allah